Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali. Dan di kesempatan yang kali ini saya merasa sangat berbahagia karena kita bisa berjumpa lagi, dan saya akan mengetengahkan sebuah bahasan kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit. Kali ini saya akan membahas mengenai kabar gembira, hal yang selama ini mungkin menjadi salah satu bahasan yang kita tunggu-tunggu, dan kali ini sengaja saya sisipkan sebagai salah satu penghiburan bagi kita setelah sebelum-sebelumnya saya selalu mengetengahkan konten-konten yang mengerikan, membuat bulu kuduk kita merinding, menegangkan, karena saya menghadirkan bahasan-bahasan yang berisi tentang duka cita dan nestapa berhubungan dengan bencana-bencana yang akan kita hadapi jelang kemunculan budak angon atau Satrio Piningit. Kali ini saya akan mengetengahkan bahasan yang menggembirakan tentang sosok budak angon atau Satrio Piningit ini, yaitu dengan judul Silsilah Utama Budak Angon atau Satrio Piningit, Al-Khalifatur Rashidah, Sang Khalifah Terakhir Dunia. Seperti pernah saya kemukakan di konten yang lalu-lalu tentang para penguasa, bahwa di semesta ini bagi kalangan umat manusia ada dua macam penguasa, yaitu penguasa dunia dan penguasa akhirat. Penguasa dunia dipegang oleh para raja dan penguasa akhirat dipegang oleh para nabi dan rasul. Budak Angon atau Satrio Piningit adalah salah satu dari para penguasa dunia, dan beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan salah satu dari para penguasa akhirat. Namun dengan keutamaan bahwa beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan ciptaan yang menjadi sebab terciptanya alam semesta. Dan di sisi lain, beliau Budak Angon atau Satrio Piningit sebagai sang khalifah terakhir di dunia merupakan alasan lain tentang diciptakannya bumi, yaitu akan dihadirkan seorang khalifah. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW merupakan rahmatan lil alamin, kasih sayang, rahmat, keberkatan, ketinggian dan keutamaan, kenikmatan bagi alam semesta, yaitu alam gaib yang tak nampak dan juga alam nyata, alam benda dan juga alam nyawa. Itulah beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti juga merupakan sunatullah bahwasanya orang-orang hebat di semesta ini, baik dari kalangan para nabi maupun para raja, akan memiliki garis silsilah yang utama dan juga hebat. Mengambil garis silsilah pilihan dari orang-orang pilihan yang itu disengaja keberadaannya dan juga penciptaannya, kisah-kisahnya oleh Sang Maha Pencipta. Seperti beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, digariskan silsilahnya dari golongan para nabi, dan para nabi yang sangat utama yang kita kenal sebagai garis pokoknya adalah dari silsilah beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salam jatuh kepada beliau
Nabiullah Ismail alaihi salam, lalu jatuh ke kabilah-kabilah Arab yang kemudian jatuh ke kabilah yang paling utama, golongan yang paling utama, kaum Quraisy, sehingga jatuh kepada Bani Hashim dan jatuh kepada beliau kakenda Rasulullah Muhammad SAW, Abdul Muthalib, dan jatuhlah kepada cucunya Rasulullah Muhammad SAW. Demikian pun pula terjadi halnya dengan budak Angon atau Satrio Piningit sebagai salah satu raja utama di dunia ini dan sekaligus menjadi khalifah terakhir di muka bumi, juga memiliki garis silsilah raja-raja yang luar biasa. Dan kita dapatkan pekabaran tentang silsilahnya seperti yang disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya dan juga Prabu Siliwangi di dalam seratnya dan di dalam uganya tentang garis keturunan silsilah dari budak Angon atau Satrio Piningit ini. Beliau budak Angon atau Satrio Piningit seperti juga diklaim oleh Rasulullah Muhammad SAW secara tidak langsung tentang garisnya, yaitu berasal dari garis beliau Rasulullah Muhammad SAW, meskipun beliau ini bukan sang Imam Mahdi seperti yang kita kebanyakan anggap, tetapi tetap saja garis nutfahnya sampai kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan oleh Prabu Jayabaya bahwasanya sosok ini merupakan cucu Nabi Pangsejatine, merupakan cucu atau keturunan Nabi, yaitu Nabiullah Muhammad SAW yang sejatinya, yang sesungguhnya. Jadi sesungguhnya beliau ini memiliki garis keturunan darah secara lurus kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW dari keturunan Fatimah Asy-Syuhra radhiyallahu anha. Dan sebagai garis dari keturunan para raja, leluhur kita yaitu Baginda Prabu Siliwangi di dalam Uga Wangsitnya menyatakan dan mengklaim dari golongan beliaulah nutfah budak Angon atau Satrio Piningit ini berasal, terpancar dan tersebar. Di dalam Uga Wangsit, beliau Prabu Siliwangi berujar, Dia nu di belah kaler darengekeun. Katurunan dia ku aing bakal dilanglang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkanlah. Keturunan kalian olehku suatu saat akan dikunjungi. Tapi ngan di waktu anu parelu, tetapi hanya di waktu-waktu tertentu saja, yaitu di waktu yang dipentingkan, di waktu yang diperlukan. Di sini silsilah utama beliau budak Angon atau Satrio Piningit, kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya nutfahnya adalah dari Nabi dan juga dari Prabu Siliwangi. Dari keturunan beliau Prabu Siliwangi, beliau ini berada di silsilah yang ketujuh, mengikuti adat kebiasaan kita tentang 7